warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesya Fitri dengan NPM 243510056. Kali ini saya akan membaca buku pemrograman web, yaitu bab 3 dengan judul The Art of Styling Modern CSS Layout. Di sini ada capaian pembelajarannya. Kita masuk ke bab 1. Bab 3 yang pertama, The Box Model Mechanics. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak di mata browser. Setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai The Box Model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah, di tengah-tengahnya ada content area, yaitu rumah itu sendiri tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti white dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemen bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu tidak terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan segala halaman rumput di halaman pagar rumahmu. Puding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernafas agar teks tidak menempel sesak di pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna atau background color pada sebuah halaman, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding. Padding ini bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding atau halaman dalam dan margin lingkungan luar, dan ialah salah satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis, seperti solid, dashed, dan dotted. Ukuran ketebalan border juga menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lembar tertentu. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana jika kedua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer galau kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun, ada satu masalah besar dalam model standar CSS, yaitu content box, yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 100 px lalu menambahkan padding 20 px dan border 5 px, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150 px. 100 tambah 20 kiri tambah 20 kanan dan tambah 5 kiri dan tambah 5 kanan, ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi yang sekiranya modern untuk masalah ini adalah mengubah property box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi jika kamu width 100 px, lebar totalnya akan tetap 100 px, dan browser hanya akan tetap otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan resep global box sizing border box di baris pertama kode mereka. Ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi
intuitif dan prediktif, sesuai dengan cara manusia berpikir tentang urusan benda fisik. Tanpa ini, membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kamu harus terus-menerus mengulangi data padding dari level elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertamamu saat memulai proyek baru adalah memastikan model kota ini diatur dengan benar agar fondasi bangunanmu kokoh. Termasuk yang kedua, yaitu CSS spesifik dan di class-based seni menggunakan translator. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpan mempress browser tapi tampilannya tidak berubah sama sekali, padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarki yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhir adalah yang diterapkan. Namun sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut spesifik. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya dan semakin besar kemungkinan untuk menang. Sistem skor spesifisitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor ABCD. Di tingkat terendah dalam researcher seperti hidden 1 VDV yang hanya bernilai 1.0001. Tingkat selanjutnya ada kelas selector seperti BTN dan card, atribut selector dan fisik card class yang bernilai 10.0010. Jauh di atasnya ada ID selector seperti hidden dan main yang memiliki kekuatan 100.0100. Yang paling kuat dan sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style yang ditulis langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Browser yang menghitung total skor dari setiap aturan CSS sign dan aturan skor tertinggi yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah struktural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling. Karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya ketika kamu menaik tombol dengan submit BTN color red, blue BTN color blue, karena 100 poin ID selalu mengalahkan 10 poin kelas. Ini menciptakan kode yang kaku, rigid, dan sulit dipelihara, memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk menandakan barang spesifitas. Karena itu, standar industri sangat ini menyarankan untuk selalu menggunakan kelas untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau Anchor. Ada satu senjata pamungkas yang sering salah digunakan oleh pemula yang putus asa, yaitu importan. Menambah importan di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mudah. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan importan dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakan, satu-satunya cara untuk melimpahnya adalah dengan menggunakan importer lain dengan spesifitas yang lebih tinggi yang memicu lingkaran setan panggung dalam kodemu. Gunakan importan hanya dalam keadaan darurat atau absolut. Misalnya saat kamu harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance. Beberapa properti CSS terutama yang berhubungan dengan teks seperti color, font, family, like, height secara otomatis diwariskan dari elemen induk elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kotak seperti white, margin, border, padding umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit atau mengatakannya dengan initial atau unset. Kesimpulannya, spesifitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifitas rendah dan sedatar mungkin. Hindari membuat selektor yang terlalu besar seperti hidden, nav, list item, karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan tidak membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Yang ketiga, kita masuk ke Flexbox System atau penguasa satu dimensi.
Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang melibatkan penyalahgunaan properti plot dan tabel yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox hadir sebagai penyelamat untuk mengenali tata letak satu dimensi, artinya ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris atau satu kolom, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep ini Flexbox adalah adanya Flex Container dan Flex Item dengan hanya memberikan display Flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induk. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis, item di tengah atau menyebar ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu, properti align item digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis. Misalnya, memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada di tempat tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flat direction column. Saat ini terjadi main axis berubah menjadi vertikal, sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal lagi. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh dan menyusut mengisi ruang yang tersedia. Properti Flex Grow, Flex Rank, dan Flex Basis memberikan kecerdasan pada sebuah item. Misalnya, kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap, tombol login untuk memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis pemanjang memenuhi sisa ruang kosong. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical centering dengan mudah, sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun. Cukup dengan 3 baris kode, yaitu display flex, justify content, center, align gesture, dan center. Kamu bisa menempatkan elemen apapun di tengah-tengah induknya, tidak peduli berapa ukuran elemen tersebut. Ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti Potion Absolute dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Namun, penting untuk diingat bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain untuk komponen skala kecil atau menengah seperti navbar, card, form control, dan daftar media. Ketika kamu mencoba membangun tata letak halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai terasa canggung dan memaksa kita membuat banyak div flavor tambahan. Sehingga batasan satu dimensi mulai terlihat. Flexbox bekerja dengan prinsip konten menentukan layout. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling efisiensi sabuk kerakas frontend developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern dan perbedaannya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja Flexbox untuk menangani item yang meluber ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri results sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang penyelesaian. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis luas atau satu tumpukan, Flexbox adalah pilihan terbaik tanpa keraguan. Kita masuk yang keempat, CSS Grid System, yaitu arsitek dua dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk mengenai baris dan kolom secara bersama, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan jatuh. Sebelum adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya membuat layout kolom sederhana. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan text menggunakan grid template column dan grid template rows pada elemen induk. Di sini, CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner bernama FR, yaitu fraction unit. Satuan FR mewakili bagian dari ruang kosong yang tersedia, misalnya grid template column, yaitu 1 fraction unit dan 2 fraction unit. Akan membagi kolom menjadi 2, di mana kolom kedua lebar 2 kali lipat kolom pertama.
Secara otomatis dan reflektif ini jauh lebih fleksibel daripada presentasi karena fractional unit otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gain. Fitur paling intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Alias. Bayangkan kamu bisa menggambar layout websitemu secara langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, sidebar, content, dan footer, lalu menyusun dalam properti Grid Template Alias. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi seperti itu untuk item-item grid, browser akan otomatis mengisi ke dalam sel-sel yang kosong. Grid seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan min-max atau auto fit atau auto fill. Kamu bisa membuat garis foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa menulis satu pun media query. Ini adalah teknik holy grail dalam desain responsif modern yang secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dilakukan. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan flexbox. Aturannya praktis, gunakan grid untuk tata letak halaman utama yang membutuhkan presisi 2D, dan gunakan flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel grid tersebut atau micro layout, seperti menyusun icon dan teks dalam tombol. Keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Kita masuk yang kelima, yaitu responsive strategi, desain yang cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat, hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design atau RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media query atau add media, yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width atau max width. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 760 px, maka sebuah susunan kolom dan vertikal menjadi horizontal. Strategi arsitektural yang paling efektif ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu lalu memaksanya masuk ke HP yang kecil, yang sering menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah. Kita mendesain layar kecil terlebih dahulu. Secara kode ini berarti gaya default kita adalah untuk tampilan mobile, dan kita menggunakan wide media queries untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Memiliki breakpoint adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik, misalnya 375 px untuk iPhone X atau 768 px untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layoutmu ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Masa depan desain responsif yang sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju constraint equalist atau add container. Media query memiliki kelemahan besar. Ia hanya melihat ukuran pivot, bukan ukuran tempat komponen. Itu berbeda. Container queries memungkinkan sebuah komponen untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen intinya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan dan sidebar yang sempit dibandingkan saat diletakkan di area konten utama yang lebar. Selain tata letak visual, strategi responsif yang juga mencangkup tipografi yang cair. Menggunakan fungsi model seperti clamp, kita bisa mengatur ukuran yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan m alih-alih px untuk menghormati pengaturan ukuran font pengguna di sistem operasi mereka. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logika properties
seperti margin inline, standard, dan margin live. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan atau literal. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri atau literal. Dengan menggunakan properti logis layout, kita akan otomatis membalikkan diri sendiri saat arah bahasa dokumen berubah tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk model RTL. Ini adalah bentuk responsif terhadap budaya dan bahasa, memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sehari. Pertama, responsivitas sejati adalah tentang fleksibel total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap pengguna. Next, kita masuk ke integrasi keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan jamal adalah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya Allah itu indah dan mencintainya keindahan." HR Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan dan nizam. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran tata letak yang presisi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 45. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk menilik keteraturan ilahi tersebut di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang profesional agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep The Box Model mengajarkan kita tentang pentingnya hudud dan adab dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar, serta memiliki benteng perlindungan diri. Margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk. Marhib dengan adab pergaulan Islam yang mengajarkan kita menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumpah tindih ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak individu saling dilanggar. Prinsip spesifik dan cascade dalam CSS adalah analogi teknis yang sempurna untuk memahami fikih aulawiyat. Dalam CSS, aturan yang lebih spesifik akan mengalahkan aturan yang umum, dan aturan yang datang belakangan akan menimpa yang terlebih dahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada perintah yang bersifat umum dan ada dalil yang bersifat khusus, yang mengkhususkan dalil umum. Seorang muslim yang bijak seperti browser dan trader CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahului kewajiban Allah di atas ekspektasi manusia, menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsive design mencerminkan karakteristik Islam yang sahih inklusif zaman mengamalkan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap dan tidak berubah, sedangkan CSS ibarat fikih muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks. Islam memberikan ruang khusus bagi musafir, orang sakit, atau kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web yang responsif beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop berat kepada pengguna HP yang lemah, sebagaimana Islam membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi keadilan. Lawan dari adil adalah zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout atau membiarkan elemen sumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi, di mana main axis dan close axis selaras, adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual, sehingga informasi dapat disampaikan dengan hack dan jelas, meminimalisir kesalahpahaman bagi siapapun yang melihat. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan, menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkap misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah interaksi visual yang harus
harus kamu pegang teguh. Yang pertama, kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang atau box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep yang untuk layout yang berantakan. Reset global box sizing, box border adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. Yang kedua itu ada spesifik mata uang. CSS bukan hanya soal gaya tapi soal hierarki kekuasaan. Kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit diterima. Arsitek yang bijak menjaga grafik spesifitas tetap sadar dan tidak dengan mengandalkan kelas. Yang ketiga adalah flexbook untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flexbook. Keduanya adalah mitra. Flexbook menguasai penyelesaian satu dimensi untuk komponen mikro, sementara grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Responsivitas bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambah kompleksitas untuk layar besar. Container queries kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya view board browser. Dan yang terakhir adalah logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic number seperti margin left 37px yang rapuh. Sebagai gantinya, kita menggunakan unit relatif, fungsi class, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap hair adaptif terhadap konten yang tidak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap untuk langkah ke bab 4, di mana kita akan belajar cara mengolah kode CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, dan struktur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.